Oke, saya langsung ke Bung Kesit lagi. Bung Kesit, kalau lihat bagaimana peluang Indonesia ke depannya bersama dengan Arab Saudi, kemudian di tanggal 11 nanti akan melawan Irak gitu ya, termasuk strategi yang akan digunakan Patrick Kluivert, ini seperti apa? Ya, kalau peluang saya kira semuanya memiliki peluang yang sama ya. Pertandingan belum berlangsung, artinya baik Arab Saudi, Indonesia maupun Irak itu peluangnya sama. Saya kira juga Irak maupun Arab Saudi tetap memandang Indonesia sebagai tim yang pasti akan sangat mereka perhitungkan. Indonesia sudah melaju sampai sejauh ini ya, sampai putaran keempat, sampai round keempat. Artinya negara yang sama sekali sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Sekarang pemain-pemain yang ada, yang ada di tim nasional Indonesia itu hampir 90% kan pemain-pemain naturalisasi ya, pemain yang berkiprah di klub-klub Eropa, dan ini menjadi perhatian tersendiri bagi Saudi Arabia maupun Irak. Khusus Arab Saudi, ketika mereka 2 kali tidak bisa menang dari Indonesia, seri di Arab Saudi dan kemudian kalah di Indonesia di Jakarta dengan 2-0, itu kan menjadi perhatian serius bagi Arab Saudi begitu ya. Artinya bahwa mereka tidak akan berani main-main dengan Indonesia. Keuntungannya adalah Arab Saudi main di kandang sendiri. Dan Indonesia lebih confident ya dengan menangnya. Indonesia lebih confident karena 2 kali pertandingan terakhir Arab Saudi tidak bisa menaklukkan Indonesia. Artinya itu membawa semangat tersendiri, menambah rasa percaya diri para pemain untuk tampil di pertandingan perdana besok. Oke, Bang Hermansyah, kalau Anda sendiri sebagai mantan kiper timnas Indonesia melawan negara-negara Timur Tengah, salah satunya mungkin Arab Saudi, ini apa kesan Anda, Bang? Ya, tentunya saya sebagai mantan pemain nasional berharap Indonesia bisa menang. Tapi rata-rata kalau kita menghadapi Timur Tengah, ya kesempatan itu ada untuk tim Indonesia. Ya, mungkin karena dia dukungan dari supporter dia lebih banyak ya. Dan Indonesia juga pernah menang melawan Saudi Arabia kemarin sebelum di penyisihan itu. Dan itu modal Indonesia untuk bisa setidaknya memberi motivasi untuk teman-teman ya ketika lawan Saudi Arabia. Kemungkinan besar kalau kita tim melawan Timur Tengah, kemungkinan ada untuk kans untuk kita nggak kalah sih ada, Mbak. Karakteristik yang harus diantisipasi apa, Bang? Dari permainan mereka? Pertama, permainan mereka harus diantisipasi dengan banyak mereka gaya-gaya mereka tuh kadang-kadang membuat Indonesia, tim pemain Indonesia kadang dibuat emosi sama pemain mereka, kadang protes. Jadi kita harus sabar. Dan kita harus dewasa bermainnya, apalagi di negara mereka, ya Mbak ya, Mas Kesit ya. Jadi mereka ya kita nggak tahu ya mereka non teknisnya apa itu, karena kan mereka punya uang semuanya, mereka kan bisa bayar wasit kita, mereka itu. Tapi kita harus sabar. Artinya kita harus kuat, harus solid ya, solid dari lini per lini harus betul-betul jarak antara depan. Ya, depan itu kan mereka kan kita pakai 3-4-3 itu. Ragnar, Romani, sama James. Dan 4 itu Verdong, Hen, Hay, Volvesi, Eliano, dan di belakang udah kuat itu Injes, Hafner dengan Rizky Ridho. Nah, masalah kiper yang tadi kita bahas itu tergantung nanti pelatih kiper rekomendasi ke Patrick Kluivert. Itu kan ada. Tadi saya setuju dengan Mas Kesit ya. Nadio mainnya udah lebih dewasa. Bukan setahun yang lalu, mereka lebih dewasa, dia lebih bisa tenang nih di mistar gawang, Mbak. Oke, baik, Bung Kesit. Tapi sebenarnya seberapa realistis kita nantinya akan meraih poin ya dalam kesempatan ini? Apalagi kalau dari pemain kan Kluivert tidak menggunakan andalan-andalan yang digunakan oleh Coach Shin gitu ya. Nggak ada Arhan Pratama, nggak ada juga Marcelino. Ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira dengan skuad yang ada sekarang ini ya, minus Marcelino, Ferdinand yang memang kita tahu Marcelino menurut saya memang ada sedikit penurunan ya dalam penampilannya, performanya. Kemudian juga menit bermainnya dia sangat sedikit. Di Oxford musim lalu hanya 2 kali bermain. Di kompetisi sekali, kemudian di Piala Liga sekali. Sementara di klub barunya, di Trensin, di klub yang sekarang dia dipinjamkan itu, dia belum pernah tampil begitu ya. Saya pikir banyak pengganti, ya. Ada Eliano Reinders, ada Yakob Sayuri, ada Beckham Putra yang menurut saya bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino. Dan kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert ya, minus tadi yang Mbak Tiara bilang, tidak ada Pratama Arhan, tidak ada Asnawi gitu ya. Saya pikir tidak akan menjadi persoalan ya. Karena kalau kita lihat dalam penampilan terakhir di FIFA Matchday menghadapi Libanon, saya melihat penampilan Indonesia sudah begitu baik ya. Kekurangannya hanya satu. Apa itu?
kemampuan dalam mencetak gol kita masih kurang. Oke, striker Ya, kita. Striker. Ya mudah-mudahan oleh Romeni yang sudah hadir kembali setelah cedera cukup panjang ya bisa langsung tune in, termasuk juga pemain baru Mauro Zylstra. Mudah-mudahan jika dia dipercaya bisa menjadi pemain depan yang diharapkan bisa mencetak gol untuk Indonesia. Kita harapkan tentunya. Iya. Singkat saja mungkin tebak Iya. skor, Bang. Kira-kira melawan Arab? Saya harapannya Indonesia karena sudah punya modal bagus ketika menghadapi Arab Saudi bisa kembali mengukir kemenangan. Karena dengan kemenangan menghadapi Arab Saudi berarti peluang kita untuk bisa lolos langsung atau menempati peringkat kedua minimal itu bisa berapa lebih tuh, terwujud. Kira-kira? Ya nggak usah banyak-banyak lah, 1-0 aja cukup. 1-0. Oke, Bang Hermansyah singkat. Berapa skor untuk Indonesia Arab, Bang? Kita harus realistis nilainya. Yang penting nggak kalah deh. Itu aja udah. Yang penting nggak kalah. Berapa tuh, Bang? Kita dapat poin. Hah? Berapa itu skornya? Ya mungkin draw, bisa mungkin draw 1-1. 1-1. Oke, 1-1 dan 1-0. Terima kasih. Kita harapkan yang terbaik tentunya untuk tim nasional Indonesia kita melawan Arab dan juga Irak nantinya ya. Terima kasih Bung Gesit dan juga Bang Hermansyah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.